Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ailomodo rohani jahuba mida bangsona di paheido akan adangol marhite-hite hatuaon. Rendah hati, itu adalah judul nas renungan ini. Banyak orang yang menyenangi orang yang memiliki sifat rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak angkuh dan juga orang yang tidak sombong. Di dalam nas renungan saat ini, kita diajarkan untuk memiliki sifat rendah hati. Ada seorang filsuf yang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia pernah mengajarkan dan dia berkata, semakin tinggi kita ditempatkan, maka hendaknya kita semakin rendah hati menjalani kehidupan ini. Marcus Tullius Cicero mengungkapkan ini saat ia melihat realita kehidupan pemerintahan Romawi yang saat itu sudah dikenal luas di antara seluruh bangsa sebagai bangsa yang kuat. Cicero mengajarkan orang-orang Romawi agar tidak sombong. Meskipun mereka memiliki kekuatan perang yang tak tertandingi dan juga kekayaan yang melimpah. Dia katakan kesombongan justru akan membuat keadaan semakin terpuruk. Saudara-saudari, seringkali terjadi saat kehidupan seseorang itu sudah lebih baik daripada sebelumnya, maka dia pun melupakan kehidupan lamanya yang pernah tinggal bersama dengan keluarganya, temannya, ataupun saudara-saudaranya. Posisi jabatan kedudukan seakan-akan telah membuat aturan baru, sehingga hidupnya pun berubah. Ya, mungkin dahulunya dia makan di warteg atau warung emperan. Kini berubah semuanya. Dia hanya mau makan di restoran mewah. Pertemanannya juga memilih-milih. Hanya memilih selevel dengan teman yang memiliki barang-barang dan pakaian yang sama harganya. Saudara-saudari, ingatlah, tidak semua orang memiliki kehidupan sama beruntungnya dengan kita. Jika kita mau menjadi orang yang rendah hati, mari tunjukkan kesederhanaan, seperti memulainya dari hal-hal yang sederhana. Kita dapat memberikan contoh juga dari cara berkata dan berpakaian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikanlah saat ini, banyak orang-orang, secara khusus dari para pejabat dan keluarganya, disorot karena berperilaku hidup hedonisme dengan menunjukkan kemewahannya dari berlian yang dimilikinya, mobilnya, tasnya, dan barang-barang perhiasan yang memiliki harga yang mahal. Bentuk keberhasilan dan kebahagiaan yang telah kita capai tidak harus ditunjukkan atau juga dipamer-pamerkan ke publik. Masih banyak sesama kita yang hidupnya di dalam kemiskinan, kekurangan, kelaparan, bahkan
banyak yang tidak dapat makan. Bersikaplah dengan rendah hati dengan cara menunjukkan kesederhanaan. Justru dengan cara pola hidup sederhana, kita dapat semakin dihormati dan disegani orang. Seperti halnya Tuhan yang sangat menyayangi orang-orang yang rendah hati. Tuhan pasti akan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Itulah isi janji yang diberitakan di dalam nas renungan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat yang sangat berharga adalah kehidupan. Pada saat ini kami patut bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan hidup ini kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepadamu, semakin dekatlah Engkau memberikan kepada kami hati supaya kami semakin giat memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu di dalam gereja, di hadapan sesama kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami perbuat dapat menunjukkan kesederhanaan, dapat menunjukkan kerendahan hati kami, karena kami sadar bahwa hidup ini hanya daripada-Mu dan harus kami persembahkan bagi-Mu dengan cara melaksanakan perintah-Mu dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.